warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kami hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan kepada Mudirul Ma'had Abu Yal Habib Zain Baharun Hafizahullah Ra'ah dan semua para dewan guru, dewan asatidzah, para santri, para santriwati, para mahasiswa, para mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul, meluangkan waktu kita, meninggalkan aktivitas kita, dan berusaha berada di tempat di mana pada hari-hari biasa kita tidak mau melaksanakannya, di bawah terik matahari, dalam keadaan berdiri, sangat memenatkan, sangat mencapaikan, dan sangat terasa terik sekali kepada badan kita. Tapi itu semuanya kami laksanakan dan kami tunjukkan sebagai bukti kami adalah generasi yang tidak lupa dengan sejarah. Karena generasi yang lupa dengan sejarah adalah generasi yang akan gagal, akan binasa dan hancur. Sedangkan generasi yang masih ingat kepada sejarahnya, terutama sejarah leluhurnya, adalah generasi yang akan menjadi sukses dan jaya, serta generasi yang akan gemilang dan meraih segala macam prestasi. Kita tahu Indonesia setelah dijajah 350 tahun dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan leluhur kita selama 350 tahun. Kebebasan dirampasnya, kedaulatan direndahkannya, martabat dihinakannya. Maka kemudian setelah 350 tahun, dengan berkat dan rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, para ulama semuanya bangkit. Para patriot-patriot bangsa bangkit. Para santri seluruhnya bangkit untuk merebut kedaulatan kita, martabat kita, dan kemerdekaan daripada bangsa kita yang kita cintai ini. Dengan susah payah mereka merengkuhnya, bercucuran darah, meninggalkan segala kesenangan. Rumah yang baru dibangunnya ditinggalkan, istri yang baru dinikahinya dibuat janda, anak-anak yang masih kecil ditinggalkan dalam keadaan yatim. Harta benda yang banyak melimpah dikorbankannya, semuanya untuk merebut kedaulatan bangsa negara Indonesia ini. Kami sangat tahu, oleh karenanya kami tunjukkan walaupun kami berada di bawah terik matahari, kami rela. Hanya itu pengorbanan kami. Berbeda dengan pengorbanan mereka, para leluhur kami, yang mereka berkorban dengan sayatan-sayatan luka, sakit jiwa dan hatinya, semuanya untuk kemerdekaan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kita tidak bisa membalas apa yang telah leluhur korbankan, kecuali kita balas mereka dengan kita tunjukkan kesuksesan dan kejayaan daripada generasi yang sekarang ini. Jadikan negara Indonesia bangga dengan adanya kita berada di atas tanah ini. Dan kalau kita ingin menjadikan negara ini menjadi negara yang berdaulat, negara yang bermartabat, maka tidak mungkin kita melaksanakan teori-teori yang lainnya yang masih dalam rangka, dalam tahapan keraguan, masih belum dibuktikan. Tapi kita ingin menerapkan suatu teori yang pasti, tidak mungkin luput, tidak mungkin salah,
dan pasti benar, pasti akan terrealisasi setiap orang yang melaksanakan teori itu. Itu teori Al-Quran, bukan teori manusia. Al-Quran telah berfirman dalam Al-Quran, Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katafna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan kami telah tetapkan di kitab Zabur. Begitu pula di dalam kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan, bahwasanya bumi ini dimanapun kita berpijak tidak akan dinikmati, tidak akan berharga, tidak akan bernilai, tidak akan menyenangkan, tidak akan memberikan kesejahteraan, keamanan, kecuali bagi mereka yang soleh. Yang diartikan oleh para ulama, soleh itu adalah yang bisa melaksanakan semua hak-hak Allah dan bisa melaksanakan semua hak-hak manusia. Kata-kata yang simpel tapi sangat banyak artinya, syarat maknanya, yang bagaimana mungkin kita bisa melaksanakannya tanpa kita belajar. Sehingga apa yang kalian laksanakan di pondok pesantren, begitu pula para kiai, para ustadz, para ulama mengajarkan di majelis mereka, di sekolah-sekolah agama mereka, maupun di tempat-tempat yang tersedia, semuanya itu tidak lain adalah untuk menjadikan kita sebagai generasi yang membanggakan leluhur kita, yang membalas budi leluhur kita, yang ingin membuktikan kepada mereka bahwa kita bisa lakukan apapun yang bisa membanggakan leluhur kita, kita laksanakan. Tapi tatkala kita sudah melupakan amanat yang telah dititahkan oleh para leluhur kita, bahkan dari sangat cerdasnya mereka, amanat tersebut, pesan tersebut diletakkan di dalam lagu kebangsaan kita supaya tidak terlupakan dan tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Di mana di situ disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya bangun. Kalau badannya bangun, jelas kita semua tahu. Banyak di antara kita sekarang membangun badan anak-anak kita dan manusia-manusianya bangsa Indonesia ini dengan rumah yang mewah, mobil yang megah, begitu pula uang yang melimpah. Tapi mereka lupa amanat yang satunya, jiwanya tidak terbangunkan. Sehingga kita lihat bangsa Indonesia yang dikatakan oleh bangsa-bangsa lain, Indonesia segala kekayaan ada di dalam tanah Indonesia. Tapi ternyata kita tidak bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita yang lebih mementingkan pribadinya daripada sesamanya. Padahal kalau kita bertanya kepada kakek moyang kita, leluhur kita, untuk apa mereka itu berperang? Untuk apa mereka mengorbankan jiwa dan harta? Jawabannya adalah satu, untuk supaya bangsa ini bukan hanya keluarganya, bukan hanya anaknya, bukan hanya dirinya, tapi bangsa ini benar-benar merasakan kebebasannya dan menjadi bangsa yang bermartabat, yang berdaulat, yang bertahta. Oleh karena itu, ayo kita bangun jiwanya. Tidak mungkin kita membangun jiwanya kecuali dengan bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan dan menerapkan semua perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa, semoga leluhur kita yang telah berjuang dan memperjuangkan negara kita ini, semoga Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan dosa-dosanya berubah menjadi hasanat, Allah tambah hasanatnya melimpah sehingga mereka bisa duduk bersama Nabi-Nya Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi yang bangkit. Jadikanlah kami generasi-generasi yang termotivasi dengan pengorbanan mereka. Jadikanlah kami generasi-generasi yang benar-benar bisa menilai, menghargai kemerdekaan yang mereka perjuangkan dengan darah, harta benda, dan semua yang mereka punya. Ya Allah, jadikanlah generasi ini adalah generasi yang lebih mengutamakan kepada bangsanya, bukan kepada pribadi dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah negara ini menjadi negara yang bertaubat, bertahta, bermartabat, berdaulat. Ya Allah, berikan mereka hidayah semuanya. Masyarakat Indonesia,
untuk benar-benar melaksanakan perintahmu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya negara Indonesia ini akan menjadi negara yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan turun dari langit, keberkahan keluar dan muncul daripada bumi. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak dalam waktu yang sekejap, kalau Engkau berkehendak saat ini juga, semuanya akan mendapatkan hidayat. Berikan hidayat kepada mereka semuanya ya Allah. Inilah satu-satunya teori yang bisa kita laksanakan dan kita terapkan dan pasti berhasil. Jadikanlah mereka itu sadar. Jadikanlah mereka-mereka yang mengayomi masyarakat kita, Bapak Presiden kita yang mencintai kita, para pejabat-pejabat kita yang mencintai kita. Jadikanlah mereka orang yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah mereka yang penuh dengan hidayah, sehingga mereka diberikan hidayah oleh-Mu ya Allah untuk memberikan pembinaan jiwa kepada anak-anak bangsanya, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tatkala mereka sudah melaksanakan yang semacam itu, yang terlaksana adalah seperti disampaikan Allah Ta'ala, dan tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, pasti benar. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanna amal soleh, dilandasi dengan keimanan, maka pasti kami akan berikan bagi mereka kehidupan yang sangat menyenangkan. Berikan kepada kami kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah negara yang berdaulat, negara yang dihormati, negara yang bukan direndahkan, negara yang bukan dihinakan, negara yang bisa memberi upah, bukan negara daripada bangsa yang diberi upah oleh bangsa yang lainnya. Ya Allah, jadikanlah negara ini adalah negara yang ditakuti. Jadikanlah negara Indonesia negara para wali. Jadikanlah negara Indonesia negara para orang yang beriman dan bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.